Hasil survei Litbang Kompas dikenal akurasi dan juga independensinya. Kemarin baru saja dirilis hasil survei terakhir lembaga survei yang selalu ditunggu-tunggu publik, politik Indonesia, dan juga kita semua ya. Karena memang keren banget ini kalau Litbang Kompas yang ngasih survei itu keren banget ya. Beberapa fakta mengejutkan terjadi. Nih, salah satunya adalah pemilih PKB itu jauh lebih banyak yang memilih Ganjar ketimbang pemilih PDI Perjuangan. Bayangin, pemilih PKB itu partainya Caimin itu jauh lebih banyak yang memilih Ganjar daripada pemilihnya PDI. Pantesan Muhaimin Iskandar minta pemilu langsung diundur. Parah Caimin ini ya. Baru juga selisih sekian persen, udah jiper. Minta diundur. Wah, Caimin ini langsung minta pemilu diundur 2 tahun lagi. Nanti 2 tahun lagi kalau surveinya ternyata warga PKB masih tetap lebih suka memilih Ganjar daripada Caimin, minta mundur lagi dong. Harusnya Caimin yang mundur. Iya, ini mirip minta sepak bola Piala Dunia minta diundur. Karena penonton bola Indonesia lebih suka lihat kesebelasan negara lain gitu. Nggak fair namanya ya. Kejutan lain adalah, nih, pemilih Demokrat lebih suka pilih Anies daripada pilih AHY. Siap. Ini bagaimana jadinya? Orang-orang Demokrat lebih pilih Anies daripada ketua umumnya sendiri. Jangan-jangan responden surveinya ini simpatisan Demokratnya Muldoko nih. Halo Pak Mul. Nyerah Pak. Ya kata lain adalah, orang yang simpati atau memilih Partai Demokrat itu berharap Anies yang jadi presiden, bukan AHY. Wah, kalau seperti ini Partai Demokrat dalam bahaya, bro. Bagaimana tidak? Mereka berusaha susah payah menyiapkan gerbong buat AHY. Lah kok model Anies yang dapat poin? Yang lari-lari diikutin tank itu AHY, bukan Anies. Ya kan? Apakah Demokrat masih kurang kuat dalam mempromosikan AHY? Sampai salah sasaran begini. Harusnya kan ya AHY lah. Demokrat tuh naik suaranya, AHY harusnya naik gitu. Apa kontribusi Anies buat Partai Demokrat? Ya kan? Ada nggak kontribusi Anies ke Partai Demokrat? Ada nggak? Pakai jasnya aja nggak pernah. Ya kan? Nggak ada. Nggak sopan nih sama ketua umum nih ya, para simpatisannya nih. Kasihan AHY dong, ya kan? Ada beberapa kejutan lain. Nanti kita kulik setelah satu lagu ini ya. Stay tune terus di Oposisi 69 FM, radionya para penyuka politik garis lucu Indonesia. Tarik Bambang. Kode somasi, sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo yo yo, alhamdulillah hari ini masih waras ya. Meski dihantam beberapa isu yang bikin kopi makin pahit nih kopi ini. Ini kopi ini gulanya ada 4 sendok tapi pahit nih ya. Teh anget di luar tadi itu makin sepet ya. Nasi uduk di depan kantor tadi makin gurih. Dan tempe yang kemarin langka sudah mulai ada di pasaran. Minyak tanah juga pelan-pelan mulai kembali ya. Karena kebanyakan yang panik jadi pada beli dan stok sendiri-sendiri. Nah sekarang daging sapi yang mulai mahal. Entah ini Menteri Perdagangannya kayaknya kudu ditukar sama Bu Risma nih. Maki-maki semua. Iya, saya termasuk yang mendukung untuk Pak Lutfi ini untuk secara gentle mundur ya. Diganti sama Sugi Nur tetap ya. Jadi kalau ada penimbun tuh, jancok matamu suwe. Juga kabar lain adalah Kadrun kemarin dapat energi yang luar biasa buat teriak-teriak di sosial media. Salah satu penyebabnya adalah satu orang relawannya Pak Jokowi malah jadi saksi meringankan Munarman. Si Nul Ebezener cari panggung, apa cari penyakit ini sebenarnya nih. Cari panggung udah sering, tapi cari penyakit ini. Lalu berikutnya adalah Menteri Agama Gus Yakut memberikan perumpamaan dalam membahas aturan volume suara azan yang mungkin dianggap kurang tepat. Sehingga sampai trending topik. Udah gitu media Detik itu ngambil judul potongannya sangat berbahaya. Dan sekarang konon ada yang melaporkan. Iya, kita lihat perkembangannya ya.
Kalau udah dapat isu, kadun itu kayak api rokok dikasih bensin 1 SPBU ya. Ngebakarnya nggak kira-kira gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal kadrun, konten saya kemarin soal Haris Pertama, salah satu ketua umum KNPI yang dianiaya debt collector, ditonton nyaris 200.000 kali. Dan menuai banyak komentar ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah atensi atas konten itu. Saya pilih 5 komentar berikut ini. Yang pertama dari Yanto Lamtim ya. Lamtim itu mungkin Lampung Timur maksudnya. Lamtim. Kata Mas Yanto, tarik terus Bang Jo, semoga 2045 TV tetap eksis dan memberikan wawasan untuk kemajuan NKRI. Dukungan tak lupa buat Pak Jokowi. Amin. Ini Lamtim ini ada di Taiwan ya. Beliau adalah TKI di Taiwan. Saya kalau ada teman TKI itu hati saya udah berdetak antara satu kagum, kedua khawatir ya. TKI kita ada yang di Ukraina nggak ya? Ini hari ini perang nih. Mudah-mudahan nggak ada yang di sana ya. Oke, yang kedua dari Hotman Chris. Wah, ini kalau dari namanya kayaknya cincinnya banyak ya. Hotman Chris. Hotman Chris Mario katanya keren acaranya Mas Bambang. Semoga selalu membeletak seruput kopi dulu. Markopo. Mari kita nonton oposisi. Oh, Markopo ya. Ya buat Leiku Hotman Chris, Markipi ya, mari kita minum kopi. Atau Markitot, mari kita melotot. Nggak jorok ya. Aman, kalau nggak ada e-commerce saya nggak jorok. Yang ketiga dari Yanti Yen ya. Dari semua slogan konten favoritku, mulai dari Gaspol, masuk Pak Eko, Halo Lur, slogan oposisi 69 FM, yang paling ngeselin. Karena tiap kali Mas Jo sebut jilat bawahan tekan atasan, pikiranku langsung berkelana liar. Ini dari Yanti. Waduh, kalau liar bareng-bareng dong. Saya liar mah kameramen dulu loh nih. Iya. Ya maksudnya gini, kemarin ada yang nanya kenapa sih namanya Tarik Bambang gitu ya. Tarik Bambang itu, saya tuh kalau nulis di sosmed saya, khususnya di IG ya, saya sering main di IG, cari aja IG saya. Itu selalu pakai kata Bambang, satirnya, ngeledeknya, atau kita mengkritiknya itu selalu pakai kalimat Bambang gitu. Misalnya Anies, kerja dong Bambang, itu maksudnya tuh Anies kayak gitu. Itu udah kebiasaan begitu, akhirnya udah saya pakai aja gitu. Terus apa sih artinya jilat bawahan dan tekan atasan? Kan oposisi, kerjaan oposisi itu sebenarnya kayak gitu, dia tuh menjilat rakyat gitu. Ngompor-ngomporin gitu, biar menekan yang pemerintah atasan gitu. Nah, di oposisi saya ini 69 dibalik gitu. Kita adalah oposisi bagi oposan. Agak tinggi deh ya. Puyeng nggak ya? Yang berikutnya dari Wigati Wiryanto ya, nomor 4 ini. Jujur saya ragu dan trauma ingat cerita Ratna Sarumpait. Ini komentar terhadap konten si Haris Pertama digebukin ya. Jujur saya ragu dan trauma ingat cerita Ratna Sarumpait yang jadi pertanyaan, ketua KNPI itu dipukuli atau operasi plastik. Ini hampir semua, banyak sekali yang komentar ragu terhadap Haris Pertama itu dipukuli atau operasi plastik karena pernah terjadi pada Ratna Sarumpait ya. Kalau dilihat di bonyoknya ya, meskipun sambil selfie, bonyok di rumah sakit selfie, itu bonyok beneran menurut saya sih kan. Tanggung amat mau operasi kan tanggung itu bonyok beneran. Dan kita harap segera sembuh dan pelakunya segera ditemukan dan motifnya apa segera ditemukan ya. Yang kelima dari Adam. Bang, minta kontak debt kolektornya buat nagih janji rumah DP 0. Aja debt kolektor yang mukulin si Haris Pertama ya. Ya lu sana ke Polda lah ya. Jadi, oh iya, Anies kan janji mau rumah DP 0% ya, dari 200.000 rumah baru dibuat 1.000, 0,6%-nya yang baru dibangun, mau nagihnya lewat debt collector. Hati-hati, ada siapa di Tanah Abang sekarang? Hercules. Ya, itu tadi 5 komentar yang dipilih redaksi. Tiap episode akan kita pilih 5 komentar. Dan nanti di akhir bulan kita pilih 2 komentar yang paling beletak untuk kemudian kita ganjar masing-masing 1 buah handphone persembahan oposisi 69 FM. Ini handphonenya. Jadi
ada 2 pemenang ya. Satu handphone untuk 2 pemenang, jadi satu dapat baterainya atau casnya, satu enggak, handphonenya ada 2. Kita siapin 2 ya. Iya, senang sekali ya membaca komentar-komentar Anda di Oposisi 69M dan kami berusaha tampil tiap sore atau malam. Tergantung editornya ya, kita bisa tayang sore atau mungkin malam. Setiap hari, kecuali hari Minggu ya. Karena Minggu itu jatahnya prakontro ya, prakontro ada kalau Minggu. Kalau Anda ada ide, tema yang kira-kira bisa kita bahas tiap harinya, bisa disampaikan lewat WhatsApp grup Oposisi 69 FM yang ada di bawah ini. Ya, di bawah itu ada linknya, tinggal pencet aja untuk masuk ya. Oke, kita kulik soal kenapa Ahok hasil surveinya lebih tinggi daripada Ridwan Kamil setelah yang satu ini. Tarik Bambang. Aha. Indonesia negara besar. Oh yeah. Bukan tempat paham radikal. Indonesia Iya. bukan negara. Masih soal hasil survei Litbang Kompas, yang layak dicermati adalah kenapa Demokrat bisa jadi juara 3. Bahkan mengalahkan Golkar, PKS, PKB, dan Nasdem. Bayangkan, ini luar biasa ini. Jadi tertinggi itu masih PDI Perjuangan, lalu Gerindra, di bawahnya itu Demokrat. Demokrat bisa dapat suara tinggi yaitu 10,7%. Ngalahin Golkar. Kurang apa coba? Ini analisa saya begini ya. Demokrat bisa sampai ke peringkat 3 dengan 10,7 ngalahin Golkar itu karena pilihan figur capres masing-masing partai saat ini. Golkar melorot karena figur ketumnya nggak menjual. Nggak tahu Pak itu. Pak Ketum Golkar itu menurut saya sih nggak jual. Nggak di milenial dia jauh, di kita-kita yang generasi setelah milenial pun juga kita merasa nggak dekat, nggak tahu. We have nothing in common lah gitu kalau bahasa Indianya ya. Kita nggak ada yang menautkan kita dengan figurnya Pak Erlangga ini nggak ada gitu. Paling ya kita gede dia gede, main fisik ya. Aduh, ya itu tadi Golkar itu melorot karena ketumnya atau capresnya nggak jual. Apalagi PKS nggak jelas siapa figur capres yang mereka elus-elus sekarang ini. Sementara PKB juga nggak tinggi-tinggi amat itu karena capresnya Muhaimin Iskandar yang bahkan tidak masuk 10 besar. Jadi ya yang lain melorot karena nggak ada capres gitu. Lalu apakah gara-gara Demokrat mencalonkan AHY yang menyebabkan Demokrat suaranya naik? Enggak juga. Lihat hasil survei ini ya. Yang menerangkan bahwa pemilih Demokrat cenderung memilih Anies ketimbang AHY. Demokrat bisa jadi juara 3 dalam survei kemarin, antara lain karena Demokrat ambil posisinya Gerindra sebagai partai penyeimbang atau partai oposisi. Meskipun ya kritik dan nyinyirnya itu kurang berkualitas lah ya, tapi tetap publik melihatnya kekecewaan kondisi mereka bisa sandarkan ke Partai Demokrat ketimbang misalnya PKS. Karena PKS sudah mulai melorot tajam. Saya juga heran nih, kenapa nih PKS ini agak ancur-ancuran ini dari survei dia melorot, beberapa survei dia melorot itu mungkin karena nanggung ya. Oposisi tapi masih doyan susu. Dia susu bukan oposisi. Lalu kenapa naiknya hasil survei Demokrat tidak dibarengi dengan naiknya keterpilihan AHY? AHY itu setahun itu naiknya 1,5% atau berapa gitu ya. Ya karena publik paham secara partai Demokrat bisa mewakili secara partai ya. Tapi secara figur masih sulit dicari karena kembali lagi ya udah misalnya gini, mendingan pilih Anies aja daripada pilih AHY. Ini seperti perumpamaan seneng mobilnya tapi males sama supirnya. Hal lain yang mengejutkan dari survei Kompas itu, nah ini yang dikenal akurat ini adalah bahwa suara Ahok lebih tinggi daripada Ridwan Kamil. Tarik Bambang. Urus saja masa depan, kawan, jangan mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah lawan, urus saja masa depan, kawan. Nah, enaknya oposisi kan begini, bisa sambil ngopi kan. Nah, oke, kok bisa ya?
Ridwan Kamil ini kan seperti melorot terus keterpilihannya. Why? Kenapa? Yang jelas bukan karena anjing. Mungkin karena sempat naik isu bahwa Kang Emil ini bisa jadi kandidat direktur ibu kota negara baru. Ya. Lantas publik mikir, karena Pak Jokowi pernah bilang mungkin yang akan jadi direktur atau gubernur di ibu kota baru nanti adalah backgroundnya itu kepala daerah atau juga arsitek gitu. Makanya kemudian publik jangan-jangan Anies, kalau Anies jadi kandidat kuat sebagai direktur di ibu kota, ya udah ditinggal gitu. Saya pikir itu. Ya. Bahwa Kang Emil ini bisa jadi kandidat direktur ibu kota negara baru lantas ditinggal oleh pemilihnya. Sebenarnya kalau bukan Ahok, publik juga nggak akan setuju kalau Ridwan Kamil ini yang jadi direktur IKN. Tapi belakangan kan Mas Bambang Susantono kalau nggak salah ya, Susantono yang menguat. Karena bukan Ahok yang didorong jadi ketua otorita IKN, maka otomatis suara Ahok untuk capres menguat gitu loh. Dan parahnya meninggalkan Kang Emil. Jadi gini, ternyata elektabilitas Kang Emil itu belum rigid ya, masih gampang digoyang isu gitu. Apalagi kemarin sempat beredar berita lama ya soal ex anggota ISIS bisa ditampung di Jawa Barat dengan syarat tertentu. Itu sangat pengaruh gitu. Tapi bisa jadi setelah ketua IKN baru nanti diumumkan presiden dan itu bukan Kang Emil, kemungkinan elektabilitas Kang Emil akan kembali tinggi untuk memimpin Jawa Barat lagi. Dan tetap di bawah Ahok. Jadi gini, kurang lebih gini, kalau saya singkat gini ya. Jadi waktu Ridwan Kamil diisukan akan jadi direktur IKN, surveinya melorot karena udahlah dia bukan capres. Itu maksudnya begitu. Dan Ahok naik karena bukan Ahok, tapi Pak Bambang yang diisukan kuat jadi direktur IKN gitu. Dan kejutan yang berikutnya adalah ada figur yang elektabilitasnya nggak bisa jauh-jauh dari 1%. Ini seru nih. Ya berdasarkan survei Kompas itu ada beberapa figur yang elektabilitasnya itu mau jauh dari 1% itu sulit. Yang pertama adalah Gatot Nurmantio. Ini juga paling banter 1%. Katakan yang milih ini 100% adalah kader. Bukan kader partai ya. Tapi kaderun. Tapi lumayan. Gatot Nurmantio bisa dapat 1%. Ada harapan lah kalau bisa naik per tahun 2% aja. Itu berarti 30 tahun lagi dia bisa ngalahin Prabowo. Lama 30 tahun ya. Yang kedua adalah Erick Thohir. Ini juga pasukan 1%. Padahal udah cukup masif perjuangan beliau ini ya. Udah nempel hampir ke semua yang viral-viral. Udah lengket sama yang namanya pengamen jalanan. Udah nempel juga sama tukang gorengan. Udah nempel juga ke seniman. Udah nempel ke ormas agama. Udah nempel ke influencer. Udah bikin relawan. Tapi kok belum geser dari 1%. Nah, ini PR-nya Kementerian BUMN. Bukan. Ini PR-nya tim sesnya. Halo Kang Erik. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa 2% ya. Yang ketiga, Mahfud MD dan Puan Maharani. Mahfud juga 1%-an, tapi Mahfud ini enggak atau belum ada statement nyapres. Nah, ini yang unik adalah Puan. Kurang apa figur yang satu ini? Puan Maharani semua dia punya. Menurut saya, survei Puan di Litbang Kompas ini cuma dapat 0,6% itu karena ya, itu tadi penjelasan saya, mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas mungkin ada masalah dengan koneksi Anda. Demikian siaran Oposisi 69 FM kali ini. Ya, sampai ketemu besok. Salam Oposisi 69 FM. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang!
Aha. Mas Jupri. Mau kemana kawan? 1%. Tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa Gas depan. terus. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan? Tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut. Mau kemana kawan? Tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar. Lu senggol kami.